Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, penjelasan tentang distribusi normal. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya itu sudah saya bahas tentang distribusi normal. Nah, ini distribusi normal. Di sini akan dibahas apa itu distribusi normal. Distribusi normal itu distribusi yang biasanya dikenal dengan nama distribusi Gaussian. Merupakan suatu kurva teoritis yang secara ekstensif digunakan oleh orang-orang statistik karena 3 pertimbangan utama. Yang pertama adalah ada argumentasi yang berbunyi bahwa distribusi yang terjadi harus normal. Kemudian yang kedua sering terjadi pengukuran. Yang ketiga adalah ahli statistik bersandar atas satu dalil batas pusat yang mempertunjukkan bahwa semua distribusi sampling cenderung menuju normal. Mengapa menggunakan sebuah distribusi teoritis? Jawabnya dimulai secara umum yang sudah dikenal karena kita ingin sebuah deskripsi yang mudah. Kurva normal mempunyai suatu penyajian matematis yang tepat. Tabel dapat disiapkan untuk memberi informasi yang diperlukan tentang distribusi. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa itu adalah distribusi normal, kemudian jika kita mempunyai suatu nilai Z yang bisa kita baca dari tabel equivalent percentage rank-nya, kita mengetahui atau percaya bahwa distribusi normal hanya memerlukan rata-rata dan varians dan simpangan baku, kemudian menggunakan tabel kurva normal untuk informasi yang lain yang diperlukan. Kemudian perkiraan rata-rata dan simpangan baku itu dapat dibuat tanpa menggunakan distribusi frekuensi. Sifat-sifat penting dari distribusi normal, yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu X, kemudian bentuk simetrik terhadap X terhadap mu, kemudian mempunyai satu modus, jadi kurva unimodalnya tercapai pada X sama dengan mu sebesar 0,3989 per tau. Grafiknya mendekati berasymptot sumbu di atas X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 tau ke kanan dan X sama dengan mu min 3 tau ke kiri. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Kemudian rumus yang digunakan untuk membuat kurva normal yaitu Y sama dengan 1 per tau dikali dengan akar 2pi dikali dengan eksponensial pangkat min 1 per 2 dikali dengan X min mu per tau kuadrat. Y adalah ordinat kurva normal untuk setiap nilai X, kemudian pi sama dengan 3,14, tau adalah simpangan baku atau standar deviasi, kemudian mu adalah rata-rata X, dan eksponensial adalah nilai konstan 2,7182. Dengan persamaan tersebut, kita dapat menghitung ordinat atau tinggi kurva normal pada tiap nilai X, akan tetapi yang dipentingkan adalah mengetahui luas kurva di bawah kurva normal tersebut dan bukan ordinatnya. Kemudian kita lihat bagaimana cara menentukan luas area di bawah kurva normal. Caranya yang pertama adalah hitung Z sehingga 2 desimal, kemudian gambarkan kurvanya. Kemudian 3, letakkan harga Z pada sumber datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Yang keempat adalah luas yang tertera dalam daftar adalah luas daerah antara garis ini dengan garis tegak di titik 0. Kemudian yang kelima, dalam daftar, cari tempat harga Z pada kolom paling kiri, hanya hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Selanjutnya, dari Z, di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atau turun ke bawah. Maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0,xxxx atau dalam bentuk 4 desimal. Langkah selanjutnya adalah karena seluruh luas sama dengan 1 dan kurva simetrik terhadap mu sama dengan 0,
maka luas daerah garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5. Nah, menentukan luas daerah di bawah kurva normal itu terlihat pada grafiknya. Ini adalah grafik fungsi normal atau dalam hal ini distribusi normal. Nilainya adalah, kita lihat dari kurva ini kita lihat bahwa nilai luas daerah untuk daerah ini adalah 0,3413. Kemudian ini juga 0,3413. Jadi luas keseluruhan dari kurva ini adalah 1, kemudian ke kanannya 0,5 dan juga ke kirinya adalah 0,5. Selanjutnya terlihat dari tabel, kita akan mencoba menentukan luas daerah dari kurva distribusi normal. Kita ambil contoh, akan dicari luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Kalau kita ambil Z-nya adalah nilai 0 sampai dengan 2,15. Dari daftar tabel didapat luas 2,15 itu sama dengan 0,4842. Cara menentukannya adalah 2,15 ambil dua angka sebelumnya, berarti 2,1 di arah sebelah kiri, berarti yang ini 0, atau 2,1. Kemudian tarik ke kanan sebesar 5. Nih, jadi ini. Nah, didapatkan angka adalah 0,4842. Saya ulangi, untuk menentukan luas daerah 2,15 berdasarkan tabel distribusi normal atau tabel Z ini, kita ambil angka pertamanya 2,1, kemudian tarik ke kanan sebesar 5. Jadi persis angkanya kita lihat adalah 0,4842. Jadi luas daerah yang dicari, dilihat daerah yang diarsir adalah 0,4842. Kemudian luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan minus 1,86. Daerahnya adalah 0 ke kiri minus 1,86. Dari daftar tabel didapat luas daerah 1,8 ke arah kiri. Karena luas di sini maka nilai negatifnya dianggap tidak ada. Luas adalah nilai mutlak, berarti nilainya adalah 0,4686. Caranya seperti cara yang pertama menentukan di daftar tabelnya. Luas daerah yang dicari dilihat dari daerah yang diarsir adalah 0,4686. Kemudian kita coba menentukan luas daerah antara Z sama dengan minus 1,5 dan Z sama dengan 1,82. Caranya sama seperti yang pertama, daerah yang diarsir adalah minus 1,5 sampai dengan 1,82. Dari daftar tabel didapat luas daerahnya adalah 1,5 yaitu 0,4332 dan 1,82 adalah 0,4656. Jadi luas daerah yang dicari berdasarkan daerah yang diarsir adalah 0,04332 ditambah dengan 0,4656 atau sama dengan 0,8988. Kemudian kita menentukan luas daerah antara Z sama dengan 1,4 dan 2,65. Sama seperti sebelumnya, kita dapatkan dari tabel distribusi normalnya. Untuk luas daerah 2,65 itu sama dengan 0,4960 dan 1,40 sama dengan 0,4192. Luas daerah yang dicari berdasarkan daerah yang diarsir adalah 0,4960 dikurang dengan 0,4192 atau sama dengan 0,0768. Kemudian kita cari dari nilai Z sama dengan 1,96 ke kiri. Kita lihat berdasarkan grafiknya 1,6 ke kiri, berarti semua daerah yang diarsir ini. Nilainya dari tabel distribusi normalnya 1,96 itu sama dengan 0,4750 dan 0,5. Jadi luas daerah yang dicari berdasarkan daerah yang diarsir adalah
0,5 ditambah dengan 0,4750 atau sama dengan 0,9750. Kemudian kita lihat dalam bentuk contoh cerita, berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan ada yang pertama, berapa bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram, kemudian berapa bayi yang beratnya antara 3.500 gram dan 4.500 gram. Jika semuanya ada 10.000 bayi, kemudian yang ketiga adalah berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram jika semuanya ada 10.000 bayi, dan berapa bayi yang beratnya 4.250 gram jika semuanya ada 5.000 bayi. Nah, sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Kita tahu bahwa X itu adalah berat bayi dalam gram, atau kita misalkan X sama dengan berat bayi dalam gram. Mu itu adalah 3.700 gram. Kalau kita lihat dari soalnya, rata-rata berat bayi yang baru lahir adalah 3.750. Berarti mu-nya sama dengan 3.750 gram. Kemudian kita lihat simpangan bakunya adalah 325 gram. Berarti ini adalah nilai tau. Taunya adalah 3.205 gram. Maka yang ditanyakan adalah berapa bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Nah, kita lihat untuk X itu sama dengan 4.500 gram bayi. Kita ambil atau kita hitung Z sama dengan X min mu per tau, atau sama dengan 4.500 dikurang dengan 3.750 dibagi dengan 325. Maka Z-nya sama dengan 2,31. Nah, kita lihat dengan tabel, nilai 2,31 berarti berada di grafik fungsinya adalah 2,31 ke kanan. Jadi semua daerah sini, karena yang ditanyakan adalah lebih dari 4.500 gram. Jadi berat yang lebih dari 4.500 gram pada grafik ada di sebelah kanan, Z sama dengan 2,31. Luas daerah dari sini berdasarkan tabel kita dapatkan 2,31 adalah 0,4896. Maka luas daerah yang diarsir adalah 0,5 dikurang dengan 0,4896 atau sama dengan 0,0104. Jadi ada 1,04% dari bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Jadi berapa bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram itu sebesar 1,04% dari bayi berat lebih dari 4.500 gram. Kemudian soal yang kedua dan ketiga dan keempat caranya sama seperti penyelesaian cara yang pertama atau soal yang pertama.